اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والقرآن وحضرة الجماعة Masjid Jami Baitul Taqwa, yang semoga kita semuanya selalu diberkahi, selalu diridhoi dan selalu dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah di pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat afiat. Semoga ini menjadi modal kita untuk terus melakukan perbaikan dalam diri kita. Dan mari kita awali taklim subuh ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadhil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan semua kegiatan yang ada di Masjid Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita, mungkin jamaah kita, tetangga kita yang tinggal di sekitar masjid ini, semua yang sakit semoga diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di hari yang kelima di bulan Muharram 1445. 5 hari sudah kita berada di tahun baru ini. Harapan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sisi kemanusiaan, terlebih dari sisi penghambaan kita kepada Allah. Satu makalah mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi. Siapapun yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin misalnya berjamaah ke masjid masih terasa berat, alhamdulillah tahun ini sudah menjadi rutinitas. Ada arah kebaikan, perubahan ke arah kebaikan. Fahuwa rabih, inilah orang yang sukses. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi. Lah kalau orang itu sama saja stagnan, tahun kemarin sama tahun sekarang nggak ada perubahan ke arah kebaikan, sama sekali nggak ada perubahan. Fahuwa khasir, maka orang ini termasuk orang rugi waktu, rugi kesempatan, rugi umur. Karena walaupun secara angka umur kita ini bertambah, tetapi kesempatan untuk berbuat semakin menyempit. Kalaulah misalnya jatah umur kita ini disesuaikan dengan Nabi kita, kalau perhitungan kalender Hijriyah, usia Rasulullah itu 63. Tapi kalau dalam perhitungan kalender Masehi, usia Rasulullah itu 61. Pak Ji berapa? Nah, pas.
Pak Jiminto? Lah lama udah lebih banyak. Kalau seandainya disesuaikan dengan Rasulullah, pas. Lah semakin hari, misalnya tahun ini 61, umpama dikasih jatah lebih, tahun depan 62, berarti makin mepet. Makanya kadang kalau ada orang jumlah umurnya nambah kok tepuk tangan, berarti secara tidak langsung itu tepuk tangan menyambut kedatangan Israel secara tidak langsung. Lah kalau dia syukuran, ya alhamdulillah, bagi-bagi rezeki dengan tetangga kanan kiri. Rugi umur, rugi waktu kalau nggak ada perubahan ke arah kebaikannya naik. Apalagi waman kana yaumuhu syarran min amsi. Kalau hari ini justru malah lebih buruk daripada tahun kemarin. Tahun kemarin masih sering kelihatan di masjid, dan tahun ini malah blas sama sekali. Waduh, padahal kesehatan masih bagus, fisik masih bagus. Lah kok nggak kelihatan di masjid, jamaah udah nggak mau. Fahuwa mal'amun, orang ini orang termasuk yang terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Lah untuk meningkatkan kualitas diri itu kan butuh perjuangan. Enggak kayak mantranya Pak Tarno yang asal bib salabib jadi kan, ya enggak. Butuh perjuangan. Para ulama tasawuf atau ulama sufi, cuman ada saudara kita muslim kalau dengar tasawuf, dengar sufi itu alergi. Katanya itu bid'ah, enggak ada zaman Nabi. Ya udah diganti. Kalau enggak mau pakai tasawuf, pakai sufi, pakai tazkiyatun nufus. Lah kalau tazkiyatun nufus mereka mau, padahal isinya sama. Hanya nama yang berbeda. Kalau dalam kajian tasawuf atau kajian tazkiyatun nufus itu, para ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kualitas diri kita ini terus bertambah naik, walaupun mungkin naiknya itu enggak signifikan, naiknya kecil, tapi yang penting ada kenaikan. Apa yang dikatakan oleh para ulama sufi, ulama tasawuf, ada 5M atau 5 mim. Ini bisa kita jumpai dalam kitab Risalatul Qusyairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qusyairi. Beliau mengatakan ada beberapa hal untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang pertama, M atau mim yang pertama namanya mu'ahadah. Dari kata ahdun, janji. Janji apa? Kita ini sebelum resmi jadi manusia itu sudah dijanji oleh Allah. Ketika roh kita sebelum ditiupkan ke rahim ibu kita, kita ini sudah mengadakan perjanjian. Ibarat seorang karyawan, seorang yang mau menduduki jabatan tertentu, ada sumpah setia. Dan sumpah setia itu dilakukan sebelum jabatan itu diemban, sebelum tugas itu dilaksanakan. Sama kita juga begitu. Sebelum roh kita ini ditiupkan ke dalam rahim kita, rahim ibu kita udah dijanji. Alastu bi rabbikum, jawab roh kita, qalu bala syahidna. Roh, kamu siap bahwa kamu akan menyembah hanya kepadaku, pengabdi hanya kepadaku? Qalu bala syahidna. Jawaban roh kita, kalau bahasa kita, siap laksanakan. Kemudian setelah ditaruhkan ke dalam rahim ibu, kita lahir ke alam dunia, diazankan oleh orang tua kita, itu dalam rangka untuk mengingatkan perjanjian itu. Dalam rangkaian kalimat azan dan iqamah ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ingat ya, bahwa engkau telah siap bersumpah setia bahwa Tuhanmu hanya Allah, nabimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhenti di situ? Enggak. Begitu kita sudah dewasa, udah mukallaf, kewajiban untuk sholat, perjanjian itu kita ulang-ulang terus. Di antaranya setiap kita baca niat. Baca niat. Karena baca niat dengan niat itu beda. Kalau kajian fikih, baca niat dan niat itu beda.
Ketika kita baca niat mulai dari wudu dan nawaitu wudu aliromil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu perjanjian kita itu. Bahwa kita wudu ini lillahi ta'ala. Kemudian ketika sholat salli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Kalau jadi makmum, niat kita, janji kita lillahi ta'ala. Bahwa semua yang kita lakukan ini tujuan titik akhirnya adalah Allah. Berhenti di niat enggak? Ketika kita selesai niat takbiratul ihram, sedekap tangan kita. Sedekap ini enggak wajib, Pak. Dalam fikih sedekap ini enggak wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah. Maka sedekap pun karena sunnah yo macam-macam. Ada yang di bawah dada. Ada yang di atas dada begini. Ada yang kelorot itu ke bawah ini sambil megangin buntelan sarung. Ada yang nyamping ke sini, ya semuanya bener. Loh seandainya Allahu Akbar langsung tangannya ke bawah aja bener. Bahkan seandainya kalau nggak dibilang songong, Allahu Akbar langsung begini bener. Cuman kan ngabisin tempat orang sebelahnya. Ini sunnah. Sesuatu yang sunnah nggak usah diributin, nggak wajib. Seandainya berbeda nggak masalah. Justru malah beda-beda kelihatannya unik. Ketika kita selesai takbir, janji itu kita ulang lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku wa nusuki, berbagai macam ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, semuanya itu tujuan akhir, titik akhirnya adalah Allah. Berhenti di situ? Enggak, masih lanjut. Ketika kita baca suratul Fatihah, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Ini sumpah setia yang terus kita ulang. Bahwa tujuan akhir dari semua yang kita lakukan ini adalah Allah. Tujuan akhir. Namanya orang jalan, Pak, ya pasti di jalan itu ketemu macam-macam. Kadang ya ada lil supaya dapat suara. Ini menjelang bentar lagi banyak nih yang datang ke majelis taklim, datang ke masjid, datang ke acara-acara santunan. Ya mungkin dalam hatinya ya kita berhusnudon, dia lillahi ta'ala, cuman sampingannya supaya dapat suara 2024 jadi anggota dewan. Mungkin wallahu alam itu urusan mereka. Tapi yang pertama, untuk menjaga atau meningkatkan kualitas, bahwa ingat bahwa semua yang kita lakukan tujuan akhirnya lillahi ta'ala. Yang kedua, M atau mim yang kedua namanya mujahadah. Mujahadah itu dari kata jahadah, artinya sungguh-sungguh, nggak main-main, sungguh-sungguh. Kita menjalani kehidupan ini walaupun Quran menggambarkan dunia ini lahwun walaibun. Kita menjalani kehidupan, segala aktivitas kehidupan itu ibarat permainan dan sendaguro. Tapi walaupun permainan, kita menjalani permainannya nggak main-main. Pak Haji kalau lagi main badminton itu kan permainan ya. Wong apa langsoang ditabuk sono tabuk sini kan permainan. Tapi mainnya nggak main-main. Kalau mainnya main-main, diomelin lawan main. Bola ya. Rata-rata kita laki-laki kan penggemar nonton bola. Itu tahu permainan, Pak. Cristiano Ronaldo itu kalau lagi kesempatan ngejar bola, sekuat tenaga dikeluarin buat ngejar bola. Padahal dia kalau beli bola, jangankan bolanya pabrik bola kebeli. Tapi kenapa dia ngejar-ngejar yang itu? Begitu dikejar bukannya dipeluk, dipegang-pegang, malah ditendang lagi. Permainan, tapi menjalaninya gak main-main. Lah, apalagi kita hidup, kita menjalani kehidupan ini permainan, Pak, tapi kita jalaninnya nggak main-main. Kalau memang saatnya lagi kerja, yus serius kerja. Saatnya lagi ibadah, yus maksimal ibadah. Nggak main-main. Ini kadang ibadah, yuk main-main.
Tapi kadang malah yang main-main malah hasilnya nggak main-main. Yang sungguh-sungguh malah hasilnya main-main. Aneh, kadang-kadang aneh. Artinya kita menjalani kehidupan ini semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Kalau ada makalah, man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau orang itu potensinya dengan duitnya, ia bermaksimal diri dengan duitnya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Yang ia punya ilmu, ya ia tidak main-mainnya dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya skill, punya keahlian, punya tenaga, ya enggak main-main dengan tenaganya itu. Masjid Baitul Taqwa ini bisa terbangun rapi, kegiatan bisa jalan. Itu kalau yang punya duit berjuang mujahadah dengan duitnya, yang punya ilmu mujahadah dengan ilmunya, yang punya tenaga mujahadah dengan tenaganya. Kita ini sudah dibagi-bagi oleh Allah. Ibarat tim sepak bola, ada penyerang, ada gelandang, ada back, ada kiper. Masing-masing ada tugasnya. Penyerang secakep apapun, kalau dia sendirian, kontang-panting. Ini masjid gak akan jalan, walaupun misalnya ada orang yang luar biasa, gak bisa jalan. Walaupun ada orang kaya raya, tapi kalau gak didukung orang yang punya tenaga, ya gak jalan. Semua saling membutuhkan. Kita ini bukan Superman, tapi super team. Saling membutuhkan, saling melengkapi. Nah, kita bermujahadah dengan apa yang ada dalam diri kita. Itu mujahadah. Kemudian yang ketiga ada namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu dari kata asli aqabah, sanksi. Kita latihan untuk memberi sanksi pada diri sendiri. Atau sanksi atau hukuman, kalau itu kita nunggu dihukum sama orang lain, siapa yang menghukum kita? Kita kepala rumah tangga. Kalau anak mungkin kalau melakukan kesalahan yang negur bapaknya. Lah kalau kita yang negur siapa? Kalau bukan dari diri kita sendiri. Lah itu muaqabah. Kemudian yang keempat namanya muraqabah. Muraqabah itu pengawasan. Bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Kalau pengawasan CCTV gampang untuk hindar. Tapi kalau pengawasan malaikat raqib dan atid, kemana kita akan menghindar? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari lisan kita ini yang tak terkontrol oleh malaikat Allah raqib dan atid. Maka dalam satu hadis pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Merasalah selalu diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Kadang kita kalau di masjid seperti ini rasanya takwa banget, tapi begitu kadang keluar ketakwaan udah hilang. Wong tadi dari rumah bawa swalo kok pulang nyari pakalolo. Swalo 15.000, pakalolo 500.000. Katanya yang baik pakai, yang jelek tinggal. Wes angel kalau begini. Angel. Muaqabah, pengawasan dalam diri kita, yang ngawasi diri kita. Yuk, dua malaikat Allah. Nah, makanya ya kadang yang kita ingat, kadang lupa kalau diawasi oleh Allah. Makanya ketika di masjid khusyuk banget, kita keluar, kadang mulut nggak terkontrol, mata ya tak terjaga, wes lupa kalau diawasi oleh Allah. Yang terakhir, yang kelima namanya muhasabah. Kalau ini sering kita dengar. Muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri. Kalau dalam bidayahnya Al-Ghazali, beliau mengatakan paling tidak kita ini menjelang tidur muhasabah. Koreksi diri, ya Allah, di usia saya yang sudah segini ini kira-kira prestasi saya apa? Ya Allah, di usia saya yang sudah segini ini, sekian ini, kalau seandainya hari ini kok saya diambil oleh Allah, kira-kira tabungannya lebih banyak ke surga atau tabungan lebih banyak ke neraka? Yang tahu itu semua, yang paham itu semua ya diri kita.
Kalau orang lain hanya melihat sekilas saja, hanya melihat casingnya saja. Kalau casing mah gampang, Pak. Asal kita pakaian serapi mungkin, secakep mungkin, orang melihatnya mantep. Tapi kan dalemannya yang paling paham kan kita. Orang lain gampang dibohongi, Pak. Tapi masa kita mau membohongi diri sendiri? Tuh muhasabah. Paling tidak kata Imam Al-Ghazali, menjelang kita tidur, ya Allah, umurku kalau Pak Haji minta tadi udah 70, udah lebih jatah 7 tahun dari Rasul. Prestasi saya apa ya? Ya Allah, umur kalau saya udah 44, prestasi saya apa ya? Kegunaan saya setelah 44 tahun ini di masyarakat apa ya? Apa cuma begini-begini aja? Inilah namanya muhasabah, koreksi diri. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ke depan kita semuanya pengen menjadi hamba Allah yang lebih baik. Tentu nggak pengen kita begini-begini aja, apalagi justru malah menurun. Maka untuk perubahan ke arah baik, yang pertama ingat janji kita bahwa semua yang kita lakukan ini tujuannya lillahi ta'ala. Yang kedua, memaksimalkan diri, bersungguh-sungguh. Kita menjalani apapun bersungguh-sungguh, karena yang kita jalani itu pasti ada laporan pertanggungjawabannya di hadapan Allah tentunya. Ayatnya kan rata-rata kita hafal, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Summa kemudian latus'alunna pasti akan dimintakan pertanggungjawaban yauma idzin di satu hari nanti anin naim, dari semua nikmat-nikmat pemberian Allah. Kita bisa kerja, kita bisa ibadah, ini pemberian Allah dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Makanya sekarang ini kita lagi nyusun laporan pertanggungjawaban. Kemudian kalau memang kita merasa ada salah, ya terapkan sanksi pada diri sendiri. Kemudian terapkan pengawasan pada diri sendiri. Dan yang kelima adalah muhasabah atau introspeksi, atau kita menyadari, gerapai diri sendiri. Ya Allah, saya ini siapa? Saya ini mau kemana? Saya ini bagaimana? Agar ke depan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.